Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi kita ke Jejak Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu terhormat, dosen kita, Mas Agus Sudaryadi. Makasih Mas sudah mau mampir ke sama-sama. channel ini. Ini agak spesial nih. Spesial nih. Spesial momen nih. Jarang-jarang kan? Sekali mendayung 3 bulan Iya. terlampaui. Ya elah. Belum tentu setahun ada ya. Rencana kami mau vakum nih Mas. Mau tutup channel. Oh, ada partnya nih. Ada partnya nih. Iya. Part 2, part 3 nih. Ada nih Mas. Oh, iya. Karena sponsornya belum masuk sampai hari ini. Jadi kami udah tutup. Ya, boleh lah. Kalau mau masuk sponsor di atas meja ini masih kosong. Jadi apa nih kita rencana mau bahas nih? Ini Mas tadi habis ngajar katanya. Iya, semester 5 nih. Saya mengajar mata kuliah arkeologi bawah air. Di bawah air. Dulu seingat aku waktu belajar dengan Mas Agus tuh, kami kucuran keringat karena ruangan panas. Sekarang sudah pakai AC. Sekarang sudah ada AC nih, lumayan lah ada kemajuan dikit Mas ya. Iya. Ada sih kipas angin enggak? Pasangin dulu. Tapi itu juga rebutan. Cek-cek beli. Iya. Alhamdulillah sekarang ruangannya ber-AC Sekarang ya. sudah ada AC Mas. Iya. Lumayan. Perubahannya. Nah, yang menarik apa nih Mas dari Abah sendiri Mas? Kan kebanyakan orang melihatnya arkeologi bawah air ini nyelam terus kemudian keluar lagi gelembung-gelembung. Sebenarnya apa sih yang dimaksud arkeologi bawah air Mas? Ya, jadi memang sebetulnya arkeologi bawah air atau underwater arkeologi ini sudah dikenal ya, dikenal luas ya di luar Indonesia ya. Tapi di Indonesia memang baru ada tuh sekitar tahun 90-an. Ya, itu pun diawali dengan adanya peristiwa nih. Jadi ada pernah berita pengangkatan kapal The Garden Malsen tuh yang di Pulau Riau, Karangrebutan, kita tahun 86 kan. Ya, kemudian beritanya muncul tentang adanya lelang. Adanya lelang. Ya dari situ kemudian pemerintah sekitar tahun 90-an mengadakan pelatihan bawah air ya. Tapi memang jauh dari situ juga tahun 80-an ada, setahu saya itu ada pelatihan yang dilakukan oleh SPAPA Thailand. Ya, yang saya dengar tuh dulu ada arkeolog sama teknisi dari Puslit Arkenas Jakarta itu mengikuti pelatihan di Thailand. Yang saya dengar itu adalah mereka dilatih oleh Angkatan Laut Thailand. Ya, dilatih bagaimana menyelam gitu ya. Sehingga kemudian muncullah penyelam-penyelam Indonesia. Tapi kemudian terjadi juga peristiwa yang cukup mengenaskan di lokasi The Garden Malsen itu, di mana almarhum Santoso pribadi, alumni dari Thailand tersebut, meninggal dan hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Ya. Pada saat pengangkatan kapal ini? Bukan setelah. Oh setelah. Setelah heboh ada pengangkatan, kemudian pemerintah mengirimkan ya arkeolognya almarhum Santoso pribadi. Ya menurut informasi sih saksi mata yang waktu itu ke sana, beliau sebetulnya sudah muncul di permukaan air tuh. Tapi kemudian turun lagi. Nah, semenjak itu hilang. Nah, pada saat saya masuk di kantor, dulu namanya Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala, sekarang menjadi BPK Wilayah 5. Bentar lagi berubah. Kanalnya ada ini. Nah, 98 ini ada salah satu staf nih, belum lama itu mengikuti sertifikasi selam. Jadi beliau ini punya masker, snorkel, fin, alat dasar lah gitu kan. Nah, saya kemudian ikut tuh, minta dilatih ya di Hotel Ratu waktu itu tahun 98. Ya, kemudian selanjutnya di tahun 2000 saya ikut sertifikasi selam POSI A1 dan pelatihan lain ya, baik yang di Bali, kemudian juga di Pulau Seribu, Karimun Jawa. Ya sampai kemudian juga di tahun 2010 ketika pemerintah mendapatkan undangan dari UNESCO untuk pelatihan bawah air di sana, saya termasuk yang dipilih ya
dengan nama programnya UNESCO Foundation Course selama sekitar 1,5 bulan. Ya. Jadi alhamdulillah ya, dimulai dengan pelatihan, kemudian survei-survei di wilayah kerja kami waktu itu di perairan Bangka Belitung, ya. Kemudian di tahun 2014 ini dibukalah prodi arkeologi Unja, gitu kan? Ya. Kemudian saya dihubungi oleh Bang Didi, ya. Awalnya sih mengajar mata kuliah yang arkeologi klasik, gitu kan? Nah di 2018 saya sampaikan, ya kemudian disetujui untuk adanya mata kuliah arkeologi bawah air sampai sekarang, ya. Jadi ya seperti itulah bagaimana kemudian negara kita ini, negara tercinta ini, Indonesia, mengalami peristiwa yang cukup mengharukan sih ya. Kapal tenggelamnya diangkat, barang-barang kapal tenggelamnya diangkat, ya. Kemudian ada seorang penyelam yang meninggal tanpa jasadnya ditemukan. Kemudian kita baru memulai SDM bawah air itu di tahun 90, ya. Dan sekarang sampai akhirnya di Unja ini ada prodi arkeologi Unja, ya. Kemudian ada mata kuliah arkeologi bawah air. Berarti Mas resikonya tinggi nih untuk arkeologi bawah air sendiri. Ya. Jadi ada yang pernah menyampaikan ke saya nih, sebetulnya latihan selam pekerjaan bawah air nomor 2 setelah terjun, setelah terjun payung. Resikonya gitu. Ya. Tapi ya seperti olahraga atau pekerjaan yang lain, gitu, kita tentu saja dilatih ya agar mempersiapkan diri gitu dengan cara berlatih agar kemudian risiko itu ya tidak ada atau kecil lah, gitu ya. Di selam sendiri memang ada jenjang-jenjangnya, ya. Tingkatannya. Kita mulai dengan adanya kalau di pos itu A1. Kalau di PD SSA yang lain itu namanya open water. Kemudian kita naik jenjang lagi menjadi A2 kalau di posi, kemudian kalau di yang tadi PD ini namanya advance open water. Terus sampai ada namanya jenjang rescue, kemudian dive master, ya. Kemudian ya pelatihan teknis yang lain. Utamanya kalau di arkeologi itu ada pelatihan teknis, ya. Bagaimana kita melakukan pendokumentasian, melakukan ekskavasi, ya perekaman data lah. Sehingga kemudian ya diminimalisir lah adanya risiko tadi, ya. Walaupun memang ada beberapa kejadian juga sih yang sampai menimbulkan hilangnya nyawa, gitu kan, ya seperti itu. Tapi itu juga biasa sih karena faktor tidak mengikuti SOP atau tidak mengikuti aturan. Seperti namanya penyelam itu harusnya never dive alone. Jangan menyelam sendiri. Terus kemudian ada namanya body system. Jadi setiap itu harus berpasangan. Jadi setiap pasangan itu sebelum menyelam harus saling cek peralatan, ya, apakah berfungsi dengan baik, apakah udaranya tersedia, apakah sudah dibuka, gitu kan, seperti itu kan. Nah biasanya ya hal-hal itu yang dilanggar sehingga terjadinya risiko. Iya. Kurang mempersiapkan diri. Ya betul, apalagi kesehatan nih. Seorang penyelam tidak boleh loh. Begadang, kemudian iya, terus kemudian mabuk sebelum menyelam. Tapi kayaknya saya tidak bisa memenuhi syarat itu, Mas. Kenapa tuh? Sampai hari ini saya belum punya body pasangan. Belum punya body ya? Itu pasangan punya pasangan, mohon maaf. Kawan-kawan yang belum punya pasangan, diharapkan jangan menyelam dulu, karena itu berisiko. Ingat pesan Mas Agus. Iya. Harus punya pasangan. Harus punya pasangan dulu. Waduh, susah. Tapi kalau cerita, saya pernah dengar bahwa cerita Indonesia ini kan kaya akan sumber daya alamnya, Mas. Mulai dari sumber daya laut sampai kekayaan yang ada di darat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, benar nggak nenek moyang kita seorang pelaut? Dari dulu kan. Iya. Ya saya juga kalau waktu kegiatan di Thailand ini, saya ketemu orang Thailand, Malaysia, Filipina. Mereka juga mengakui bahwa di Indonesia ini yang kaitan dengan tinggalan bawah air kapal tenggelam itu banyak sekali tuh dibanding dengan negara mereka kan. Apalagi kemudian ditunjang dengan data-data sejarah, gitu kan. Ya posisi kita juga ya sangat menentukan.
berada di antara dua samudra, dua benua. Waktu itu ada peradaban besar ya di Cina dan di India gitu ya, yang setelah menggantikan apa istilahnya rute sutra itu, kemudian melalui jalur maritim gitu kan, ya teknologi kapal berkembang ya maju, sehingga kemudian akhirnya mereka memilih perjalanan itu melalui laut gitu. Ya tentu saja kita negara yang terdiri dari bermacam pulau, berbagai pulau, jumlahnya cukup banyak. Alat transportasi air ini ya sangat diperlukan sekali gitu kan. Walaupun mungkin awal-awalnya jaraknya jarak pendek lah, yang dipergunakan di sungai, kemudian antar pulau kecil. Tapi lama-lama setelah berkembangnya teknologi, itu pelayaran bukan hanya antar pulau mungkin, ya antar tadi ya. Orang bisa berlayar dari India ke Cina, kemudian dari Cina ke India, dan karena memang menggunakan teknologi angin, ya pada saat itu tidak bisa langsung gitu. Ya tergantung angin muson ya. Angin muson juga tergantung juga mereka memerlukan kebutuhan air, makanan, sehingga muncullah di Indonesia ini kan pelabuhan-pelabuhan ya yang bisa menunjang pelayaran tersebut gitu kan. Ya. Kebutuhan air, kebutuhan makanan. Jadi tidak heran kemudian ya berdasarkan sejarah kan seperti di Sumatera ini ada kerajaan besar seperti Sriwijaya kan. Seperti itu ya. Kalau tadi dikatakan apakah benar nenek moyang kita pelaut, ya kalau kita lihat laut kita lebih besar dari daratan, tentunya ya kamu harus ini kita harus jadi pelaut gitu kan. Iya, karena untuk menuju pulau ke pulau lainnya melalui laut, kita harus tahu tentang mengoperasikan kapal, harus tahu tentang navigasi gitu. Karena antara dua nih Mas, nenek moyang kita seorang pelaut atau bajak laut. Nah, ini karena kan kalau dari cerita Mas Agus tadi banyak ditemukan kapal-kapal di perairan Indonesia sendiri. Takutnya ini salah satu yang dicari oleh One Piece. Bisa masuk Bajak laut ini. Mencari harta karun. Pulau yang katanya Atlantis itu jangan-jangan di Indonesia juga nih Mas. Cocktail. Iya. Atau kalau di Timur Tengah tuh ada cerita tentang Sinbad ya. Sinbad. Sinbad bukan Linbad. Sinbad. Kalau Linbad itu yang ini magician. Magician yang ada burung hantu. Sinbad. Nah itu. Sinbad ini yang manjat-manjat. Iya. Tapi kalau berdasarkan sejarah, memang dulu kan pelaut-pelaut Arab itu kan bisa sampai ke kemungkinan sih ke Nusantara kan. Karena bagaimana kemudian sampaikan rempah-rempah itu kan di Eropa kan mahal, sehingga orang-orang Eropa tuh harus datang ke sumbernya. Itu informasinya sih dari orang Arab gitu. Ya tentu saja waktu itu kan ada pelayaran nasional hanya sekitaran Nusantara Indonesia ini, ada juga pelayaran internasional gitu kan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kan, apakah orang Indonesia ini hanya pelaut nasional saja, daerah, atau juga lokal saja, atau juga ada yang pelaut internasional nih, yang sampai ke Cina, sampai ke India, sampai ke Arab, ya seperti itu. Tapi kemungkinan sih ada gitu. Iya. Tapi kita harus melihat ini sertifikatnya dulu Mas. A1, A2. Karena ini kan menentukan juga ini. Oh kalau A1 A2 itu untuk penyelam. Untuk yang pelaut nih navigator, kapten gitu, mungkin kapten laut gitu kan. Nah, ada nggak apakah hanya sebagai kru kapal aja atau juga sebagai navigator atau sebagai kapten kapal kan? Tapi kalau kita lihat berarti memang orang zaman dulu memang sudah canggih Mas. Karena dia bisa mengetahui nih kapan angin bertiup, kemudian bagaimana arah mata angin, tujuan navigasinya. Nah, kemajuan-kemajuan ini sebenarnya kan salah satu yang memang kita pelajarin di dunia arkeologi nih Mas. Termasuk dalam hal ini arkeologi bawah air. Nah, dalam arkeologi bawah air sendiri ini prosedurnya seperti apa nih Mas untuk belajar? Ya, sebetulnya sih ya seperti saya lah. Saya mulai itu di perkuliahan dengan kita bisa berenang gitu. Ya karena itu modal awal nih. Kita bisa water trepan, bisa mengambang, kita bisa paling tidak gaya bebas lah. Ya, terus kemudian kita selanjutnya mengikuti pelatihan. Ya, saya syukur alhamdulillah di tahun 2000 itu saya ditugaskan oleh kantor untuk mengikuti sertifikat selam ya di Makassar ya. Berarti ikut sertifikatnya setelah masuk kantor? Iya, saya dibiayai oleh negara nih.
Jadi saya tuh ikut pelatihan selam, kemudian pelatihan teknis, arkeologi tadi itu dibiayai oleh kantor. Teorinya di Oh iya, jadi pertama kita menguasai dulu. Saya belum tidak ada waktu itu mata kuliah underwater archaeology. Oh, belum ada. Ya, saya dimulai dengan pelatihan selam. Ya, kemudian ada pelatihan teknis lah yang diadakan oleh waktu itu ada Direktorat Peninggalan Bawah Air. Ya, ada pelatihan teknis gitu kan yang diadakan di Tulamben Bali, kemudian di Pulau Seribu. Ya, kemudian juga latihan sertifikasi lagi menjadi A2 atau advance, kemudian rescue kan. Nah, kemudian baru setelah itu dilanjutkan kegiatan survei bawah air di perairan baik yang di Bangka Belitung, kemudian yang di Bengkulu. Jadi kebetulan wilayah kerja kami ini Jambi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung tuh di sebelah timur ada perairan, di sebelah barat ada perairan. Di sebelah timur perairan Bangka Belitung, di sebelah barat perairan Bengkulu. Ya, ada Pulau Enggano gitu kan. Pulau Enggano. Pulau Jawa. Ya, jadi istilah alhamdulillah nih secara teori, secara praktek ya saya sudah jalani gitu. Jadi begitu di tahun 2015 tadi karena berpikiran saya nih dibiayai oleh pemerintah nih ya. Ya jadi saya harus bisa memberikan ilmu itu gitu kan. Ya apalagi ada ilmu yang bermanfaat ya. ya udah saya kemudian 2015 mengajar dan 2018 ada arkeologi bawah air ini. Ya yang bisa dikatakan untuk di universitas lain nih saya tidak tahu tapi informasinya nggak ada mata kuliahnya nih. Seperti di UI, ya UI nggak ada. Ya kemudian kalau yang di UGM itu memang ada istilah mahasiswanya aktif gitu kan. Bahkan mereka yang terbaru tuh pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup inilah ya lomba-lomba atau apa kan. Kemudian di Unhas setahu saya udah dimulai juga kan. Saya ingat dulu saya memberikan materi yang dari Thailand itu. Dan itu saya berikan ke dosen Unhas tuh. Ya mudah-mudahan sih itu dipakai juga untuk mengajar arkeologi bawah air di Indonesia kan. Di UNUD sih dulu ada juga dosen katanya yang bertemu waktu pelatihan sih juga mengajar juga sih di sana. Dan kemudian juga di yang terbaru Haluleo ya. Haluleo saya belum tahu nih. Ya. Berarti untuk sekarang ini nggak ada yang lanjutin nih Mas? Arkeologi apa ini? Di 6 universitas tadi? Ya mungkin ya tidak seperti di Unja ya. Ada memang mata kuliah arkeologi bawah air dari tahun 2018 ya. Ya alhamdulillah juga saya juga disupport nih. Jadi teman-teman nih baik yang dari Dikbud maupun yang dari Kementerian Kelautan Perikanan. Kan ada beberapa nih arkeolog yang bekerja juga di Kementerian Kelautan Perikanan kan. Bahkan sekarang ada yang sedang kuliah nih S3 doktor di Flinders University ya. Dan kemarin menurut Kaprodinya nanti mungkin di awal tahun ini akan hadir nih Ibu Nia Nailul Hasanah nih. Dia juga pernah hadir di sini nih kuliah umum tentang arkeologi bawah air. Nanti pas liburan nanti akan datang lagi ke sini. Dan saya juga pernah juga sih mengikuti timnya Ibu Nia nih. Baik yang ada di Pulau waktu itu Pulau Abang di Batam juga yang di Tidore di Pulau Tidore ya mengikuti timnya Ibu Nia Nailul Hasanah seperti itu. Jadi Pak Rektor Unja support ini satu-satunya Pak Rektor di Unja satu-satunya yang ada arkeologi bawah air nih Pak. Bahkan universitas terkenal se-internasional pun itu belum ada. Belum melanjutkan lagi dan Unja satu-satunya. Jadi tolonglah Pak Rektor, support lah UMKM ini. Ini ada kabar baru nih. Nah ini Ibu Nia Nailul Hasanah kemarin menginformasikan bahwa Flinders University akan mengadakan short course. Kursus singkat nih tentang arkeologi bawah air. Saya diminta untuk data dosen, mungkin ya. Yang nanti akan ke Australia nih untuk mengikuti short course tersebut gitu. Wah, ini Bu Nia mudah-mudahan rencananya ini ya terlaksana ya. Iya, yang jelas saya udah menghubungi Kaprodi nih, Bang Irsad nih, supaya segera ditindaklanjuti
Tolong Bung Irsyad, tolong diajak kami. Ini kami juga kalau nggak salah alumni ini di sini. Iya. Jadi penjaga kapal juga Nggak apa-apa lah. Ingat kali pun nggak apa-apa lah. Setidaknya ke Australia. pergi ke Australia gitu. Ikut aja jadi lah. Iya. Iya. Boleh nih. Iya. Kita tunggu nih mas. Iya. Tapi naik kapal gitu ke Australia. Enggak lah. Boleh. Ya yang jelas kan kalau saya kan ini 3 tahun lagi pensiun nih. 3 tahun lagi pensiun dari BPK Wilayah 5 ya. Kemudian juga saya juga sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan bawah air nih. Nah mudah-mudahan saya dengan mengajar di arkeologi Unja ini ya selanjutnya nanti SDM bawah air akan ada ya yang melanjutkan gitu, regenerasi gitu. Saya sih sangat mengharapkan nih munculnya arkeologi bawah air di arkeologi Unja ini gitu. Ya, memang kita sudah pernah sertifikasi nih 2 angkatan nih. Ya, jadi memang istilahnya mahasiswa arkeologi bawah air ini yang Unja ini atas biaya sendiri, atas keinginan sendiri, memang beberapa sudah mungkin sekitar 20 orang lah. Dua angkatan, ya, 2 angkatan sudah sertifikasi selam. A1 posi di Padang, gitu kan. Dan ya berarti mereka sudah sebetulnya kan sudah punya basic nih, sudah punya sertifikat Islam ya. Selanjutnya sih ya mudah-mudahan nanti pada saat mereka bekerja gitu kan, sertifikat atau kemampuan mereka tuh bisa berguna lah seperti itu. Nah ini juga ya diharapkan nih yang sekarang juga ada lagi nih angkatan ketiga nih. Ada regenerasi ya. Iya, ini sampai sekarang belum nih angkatan ketiganya nih. Belum ada nih. Mahasiswa. Dikerahkan mahasiswa. Semangat. Ya. Ambil sertifikat selam. Ya. Karena tadi potensi arkeologi bawah air. Oh iya. Besar mas ya. Iya. Ini salah satu yang akan berjuang nih. Ya. Pada saat Indonesia diserang, Ya. ini penyelam-penyelam ini akan melakukan pemasangan ini. Ya. Berarti menyusup kan? Iya. Ini penting ini bang, tolong bang. Nih sebagai informasi nih, jadi yang arkeolog penyelam tuh sekarang selain di Kemendikbud ya, ada juga yang bekerja di Kementerian Kelautan Perikanan, ada juga yang di Basarnas, dan juga mungkin ada yang di beberapa tempat lah. Memang kemampuan selamnya, sertifikat selamnya tuh ya berguna. Iya. Jadi sebetulnya arkeolog yang penyelam ini bisa lebih melebarkan ini. Bukan cuma untuk pendataan. Iya, bukan hanya kegiatan di darat gitu kan, tapi juga bisa kerja yang kaitannya dengan di air kan. Ya bisa juga mungkin dia perusahaan swasta kaitannya dengan kabel laut atau kemudian pengeboran minyak di lepas pantai. Besar Gitu. gajinya tuh. Masang kabel di bawah laut. Iya. Salah aku kemarin Ya. ikut ini nih. Makanya gaji aku kecil, tapi gaji aku belum cair sampai hari ini. Iya. Dan itu rata. Agak bos dengar. Mas, sama mas, gaji berarti dia. Jadi mas, untuk kelanjutannya seperti apa nih mas? Untuk Abah sendiri mas, targetnya kan bakalan ada regenerasi nih, Ya, ke depan. ya. Nah, generasi-generasi yang akan datang ini, kira-kira apa yang unsur-unsur apa yang bisa memenuhi syarat menjadi seorang penyelam mas? Ya, memang saya mengajar di arkeologi Unja ini bisa dikatakan dong dimulai dari benar-benar dari dasar lah ya. Yang saya kira banyak yang bisa berenang mahasiswa, ternyata rata-rata tuh tidak bisa berenang loh. Ya. Iya, nggak bisa berenang mas. Itu gaya batu mas. Iya. Saya tahu Iya. itu gaya batu. Ya. Tegak di pinggir lah ya. Pinggir kolam. Ya, kemungkinan sih faktornya gini memang ya. Di beberapa kota di Sumatera ini jarang kota-kota itu mempunyai kolam renang gitu ya. Iya. Iya. Padahal sebelumnya pemikiran saya kan di Sumatera ini kan banyak sungai ya. Di Jambi ada Sungai Batanghari, di Musi ada sungai, di Palembang ada Sungai Musi, Sumsel, kemudian di Riau ada Sungai Kampar, gitu kan. Tapi mungkin ya karena kekhawatiran orang tua mungkin ya, jadi anak-anak itu ya tidak diperbolehkan bermain main di sungai, berenang gitu kan, ya. Kemudian mungkin ya kan di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA karena memang tidak adanya kolam renang mengakibatkan tidak ada yang namanya olahraga renang gitu kan, ya. Nah, makanya di sini saya mengajar di sini tuh antara lain ya ada praktek renang. Saya sisipkan praktek renang juga. Jadi gitu. basic Iya. Jangan sampai nanti nih arkeolog nih bekerja. Kita kan negara Indonesia kan banyak perairan ya. Betul. Laut luas, sungai, danau gitu kan. Ya paling tidak nanti
dengan kemampuan renang mereka, ya mereka ya lebih inilah pada saat mereka harus nyebrang. Saya bisa berenang nih. Untuk bertahan hidup. Iya, karena awal saya pernah bekerja di Jambi ya. Saya survei ke daerah Hulu Tebo ya, di Tebo ya. Saya harus nyebrang Sungai Batanghari dengan menggunakan perahu yang cukup 3 orang. Ya, jadi antara ketinggian perahu itu dengan air itu sangat dekat sekali. Bayangkan kalau saya nggak bisa berenang. Ya. Itu pasti Mas, malaikat sudah menunggu. Cemas Ya. Tapi ya yang menggembirakan adalah kayaknya sih mata kuliah arkeologi bawah ini diminati. Banyak ya. Diminati oleh mahasiswa. Walaupun dengan kurikulum baru ini kan dibagi 2 nih. Iya. Ada arkeologi terapan, ada arkeologi murni ya. Ya, seperti sekarang diikuti oleh 10 orang. Kalau sebelumnya kan semua mahasiswa per angkatan tuh ikut semua kan. Iya. Nah, sekarang ya saya sih harapkan walaupun secara kuantitas berkurang, tapi mungkin secara kualitas nanti lebih baik lah. Jadi pada saat mereka nanti bekerja, ada syarat-syarat atau ada pelatihan yang kaitannya dengan tadi, ya sudah siap dari mahasiswa. Ya saya mencontoh ini juga sebetulnya mahasiswa-mahasiswa yang di jurusan kelautan. Saya pernah bertemu dengan mahasiswa jurusan kelautan Undip, kemudian saya pernah bertemu dengan mahasiswa kelautan UNIP, Universitas Bengkulu. Mereka tuh sejak mahasiswa itu sudah sertifikasi selam. Karena Dia memang karena kelautan ya. Itu dibayar. Memang wajib. Iya. Tapi kan sebetulnya arkeologi juga kan karena jelas-jelas di darat dan di air ya. Iya, betul. Ya saya berkeinginan seperti mahasiswa kelautan ya. Dari sejak mahasiswanya itu ya sudah terbiasa gitu kan. Sudah bersertifikat selam juga. Jadi kedepannya ya kaitan dengan arkeologi bawah air ini SDM-nya udah siap, sudah ada kan. Tidak perlu lagi pemerintah kemudian melakukan ya seperti zaman saya. Sertifikat selam A1, sertifikasi selam A2, kemudian ya diharapkan kedepannya tuh pada saat perekrutan mahasiswa nih mereka sudah bersertifikat, sudah punya dasar, tinggal kemudian ya pelatihan teknisnya sudah bisa bekerja, survei, kemudian pengangkatan, yang sekarang kan dilakukan oleh perusahaan swasta ya. Dari riwayatnya nih namanya sih ya banyak yang merugikan gitu. Iya. Yang aturan harusnya dari pengangkatan tuh 50%. Contohnya ya seperti yang The Gelden Malsen, kemudian The Belitung Shipwreck, taxing, seperti itu. Sedih saya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Iya. Padahal tutup sudah. Durasi. Mungkin pesan-pesan lah Mas untuk kawan-kawan mahasiswa yang minat untuk arkeologi bawah air itu gimana ke depannya Mas? Ya, pesan-pesan nih bagi generasi muda atau yang sedang sekolah di SMA nih, tentukan ya akan kuliah di mana, minatnya di mana. Kalau sudah minatnya ada di arkeologi, ya tentunya ilmu arkeologi ini ya bagi orang sangat menarik. Bagi sebagian orang mungkin tidak menarik gitu. Tapi ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu ya. Jadi begitu nanti kuliah di arkeologi, kalian akan mendapatkan pengalaman, ilmu dan pengalaman ya yang tentu saja nanti ya akan berguna nanti ya. Apalagi di bidang kebudayaan nih ya. Di bidang kebudayaan yang tadi tinggalannya bukan hanya di darat tapi di air ya. Ya, seperti kita tahu ini di bidang kebudayaan ya. Kalau di pusat Kemendikbud sudah banyak lah ya yang bekerja di sana kan. Tapi di instansi daerah, budaya daerah, provinsi, kemudian di kabupaten kota masih sedikit tuh. Oke, itulah podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Agus. Sama-sama ya. Sharingnya. Sukses dengan podcastnya. Siap Mas. Ya. Nanti kapan-kapan mampir lagi Mas. Ya, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat nih tentang apa yang ada. Termasuk di UJAT ternyata ada mata kuliah arkeologi bawah air. Sebenarnya kami pengen tahu satu lagi. Apa tuh? Tapi nanti kita akan bikin episode kedua. Soal di manakah Atlantis? Tanda tanya ya. Tunggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.